Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Hirma dari program studi Administrasi Publik dengan nomor induk mahasiswa 2110104 Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai governansi digital untuk memenuhi uh, ujian akhir semester pada mata kuliah governansi digital. Di sini ada terdapat tujuan pembelajaran dari governansi digital, yaitu memahami revolusi teknologi informasi dan komunikasi, menjelaskan konsepsi governansi digital, memahami perkembangan dan peran ICT dalam sektor publik, memahami manfaat governansi digital terkait dalam pelayanan publik, serta memahami kendala dari governansi digital. Nah, revolusi teknologi informasi dan komunikasi yang mana penemuan mesin cetak pertama oleh Johannes Gutenberg, yaitu penerbitan surat kabar, majalah, dan buku berkembang dengan pesat. Selain itu, pada tahun 1876 terdapat penemuan telepon yang ditemukan oleh Alexander Graham Bell. Selanjutnya, terjadinya perkembangan terhadap telepon mobile. Pada tahun 1920-an, ditemukannya radio siaran. Pada tahun 1926, terdapatnya penemuan teknologi televisi. Pemicu e-government ialah adanya kehadiran globalisasi dengan isu-isu demokratis, good governance, civil society, transparansi, serta adanya perdagangan bebas. Nah, cepat dan pesatnya kemajuan teknologi informasi menyebabkan terciptanya secara cepat data, informasi, dan pengetahuan dan dapat disebarkan ke seluruh lapisan masyarakat di berbagai belahan dunia dalam hitungan detik. E-government. E-government itu merupakan suatu mekanisme interaksi baru pemerintah dengan masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan di mana pemanfaatan TIK dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurut Eko Indrajit tahun 2002. Sedangkan menurut World Bank Group mendefinisikan e-government sebagai penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah seperti WAN, internet, mobile computing, yang mana dapat digunakan membangun hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis, serta instansi pemerintah lainnya. Nah, konsep dari governansi digital ini, adanya definisi konseptual governansi, yaitu suatu manajemen pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, untuk pengertian digitalnya, digital sendiri berasal dari bahasa digitus, yaitu dalam bahasa Yunani yaitu jari jemari. Apabila kita hitung dengan jari jemari orang dewasa, maka berjumlah dengan 10. Nah, nilai 10 tersebut terdiri dari dua radix bilangan dasar, yaitu 1 dan 0. Oleh karena itu, digital merupakan penggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1 atau off dan on. Atau bisa disebut juga dengan bilangan binar. Semua sistem komputer menggunakan sistem digital sebagai basis datanya. Dapat disebut juga dengan istilah bit atau binary digit. Nah, digitalisasi didefinisikan sebagai pengintegrasian teknologi digital ke dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pengelolaan pemerintahan atau governansi. Definisi governansi digital yaitu dalam konteks tertentu, transformational government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, manfaat dari governansi digital ialah 1. Peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih dari pelayanan publik. Yang kedua, memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada publik. Ketiga ialah meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Keempat ialah mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya. Yang kelima, memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
Yang keenam ialah menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai perubahan. Dan yang ketujuh ialah memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai pemerintah dalam. Nah, tentu dalam penerapan governansi digital ini terdapat kendala, antara lainnya ialah satu, belum adanya standarisasi yang jelas tentang implementasi e-government dan sosialisasi bagaimana penyelenggaraan situs Pemda yang real dan ideal. Artinya, walaupun sudah ada undang-undang, peraturan pemerintah, dan petunjuk pedoman, namun masing-masing Pemda masih menerjemahkannya secara sendiri-sendiri karena persoalan petunjuk teknis dan operasional yang tidak jelas dan gamblang. Yang kedua, belum tersedia sumber daya manusia yang memadai atau minimnya dari segi skill dan manajerial dalam pengelolaan situs Pemda sehingga masih banyak Pemkad dan Pemkot yang ragu menerapkan e-government. Yang ketiga ialah infrastruktur jaringan informasi yang belum memadai. Kondisi infrastruktur telekomunikasi serta akses kualitas, lingkup, dan biaya jasa akses. Yang keempat ialah masih belum meratanya literasi masyarakat berkaitan dengan pemanfaatan e-government. Yang kelima ialah kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet. Tantangan administrasi publik di era digital yaitu ialah kampanye untuk aplikasi government dengan peningkatan literasi, yaitu dan para perumus kebijakan dan pemimpin organisasi harus bisa mengantisipasi pengaruh buruk dari pemakaian teknologi internet yang kurang produktif. Selanjutnya, terdapat subbahasan mengenai pengertian e-government dan governance. Kedua ialah e-government dan tujuan. Ketiga ialah e-governance dan tujuan. Keempat, landasan hukum pengembangan e-government. Kelima, 4 model dalam e-governance. Government dan governance. Menurut Ghani Rohman, mengemukakan bahwa konsep government menunjukkan pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi, yaitu negara dan pemerintah. Nah, untuk konsep governance, melibatkan tidak sekedar pemerintahan dan negara, tetapi juga peran berbagai aktor di luar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak terlibat juga sangat luas. Electronic government merupakan upaya dan proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengimplementasikan pemanfaatan komputer, jaringan komputer, dan teknologi informasi untuk menjalankan pemerintah dan pelayanan publik atau masyarakat. Nah, bentuk e-government itu ada berbagai macam. Yang pertama ialah administrasi kependudukan, kedua pemerintahan, ketiga ialah informasi masyarakat, dan yang keempat ialah sistem informasi berupa website ataupun aplikasi pada mobile. Landasan hukum pengembangan e-government itu terdapat pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Yang kedua ialah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dan yang ketiga ialah Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Terkait tahapan dalam membangun e-government, berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, salah satu strategi dalam pengembangan e-government adalah melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistis dan terukur. Pengembangan e-government dapat dilaksanakan melalui 4 tingkatan sebagai berikut, yaitu adanya tingkat persiapan, pematangan, pemantapan, serta pemanfaatan. Nah, tingkat 1 yaitu persiapan, yang mana meliputi pembuatan situs informasi di setiap lembaga, penyiapan sumber daya manusia atau SDM, penyiapan sarana akses yang mudah misalnya menyediakan sarana community center, warnet, dan lain-lain. Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik. Nah, tingkat 2 yaitu pematangan yang meliputi pembuatan situs informasi publik interaktif, pembuatan antarmuka
keterhubungan dengan lembaga lain. Dan yang ketiga ialah pemantapan yang meliputi pembuatan situs transaksi pelayanan publik, optimalisasi peran sains dan teknologi untuk mewujudkan smart city, pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain. Sedangkan untuk tingkat 4 yaitu pemanfaatannya meliputi pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G yaitu G2B dan G2C yang terintegrasi. Pengembangan e-government diarahkan untuk mencapai 4 tujuan, yaitu pertama, pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas, serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Selanjutnya yang kedua ialah pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional. Yang ketiga ialah pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara. Yang keempat ialah pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien, serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga, pemerintah, dan pemerintah daerah otonom. Nah, tujuan dari e-government yang pertama ialah meningkatkan kualitas dan kuantitas dari public service berbasiskan teknologi informasi. Yang kedua ialah mendukung pemerintahan yang bersih dan transparan. Dan yang ketiga ialah membantu perbaikan birokrasi di pemerintahan, perbaikan manajemen waktu, serta perbaikan manajemen keuangan, serta manajemen pemerintahan secara keseluruhan. Nah, di sini terdapat implementasi dari e-government yang mana kebutuhan masyarakat dan tanggapan pemerintah akan dijadikan satu menjadi implementasi dari e-government. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam definisi e-governance. Bentuk dukungan terhadap jalannya e-government dengan menekankan hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan swasta yang berbasiskan teknologi informasi. Muncul sebagai wujud dari adanya e-government. Bentuk tata kelola terhadap implementasi e-government antara e-government dan e-governance serta saling berhubungan satu sama lainnya. Nah, manfaat e-governance yaitu satu, meningkatkan kecepatan komunikasi antara pemerintah, masyarakat, swasta sesama pemerintah, dan tenaga kerja melalui G2G, G2E, G2C, dan G2B yang berbasis internet dan intranet. Yang kedua ialah menghemat anggaran pemerintah dalam penyediaan sarana komunikasi transportasi. Yang ketiga ialah mewujudkan layanan transparansi pemerintahan, meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, serta meningkatkan akuntabilitas dari proses penyelenggaraan pemerintah. Ada 3 pelaku utama di e-governance. Yang dari bawah ialah pihak swasta, yang mana para pelaku bisnis yang terlibat dalam kegiatan bisnis industri, penjualan, pembelian, serta distribusi. Yang kedua ialah masyarakat. Di sini ada pemantau di dalam jalannya pemerintahan, pemberi masukan ke pemerintah. Dan yang pertama ialah pemerintah, yang mana penentu serta pemberi kebijakan dalam menjalankan aspirasi rakyat. Peran pihak swasta dalam e-governance yaitu sebagai motor penggerak untuk penyediaan tenaga kerja siap pakai dalam implementasi teknologi informasi. Kedua ialah mensuplai barang yang dibutuhkan di dalam implementasi baik dalam bentuk perangkat keras atau perangkat lunak komputer. Ketiga ialah membantu di dalam modal melalui investasi yang ditanamkan pada proyek pemerintahan untuk e-government dan e-governance.
Selanjutnya ada 4 modal pada e-governance, yaitu government to citizen, government to employee, government to government, serta government to business. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab mengenai prinsip-prinsip e-government. E-government menurut Indra Cid pada tahun 2004, setidaknya ada 3 kesamaan karakteristik dari setiap definisi e-government, yaitu merupakan suatu mekanisme interaksi baru modern antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan. Kedua ialah melibatkan penggunaan teknologi informasi terutama internet. Ketiga ialah memperbaiki mutu kualitas pelayanan. Sehingga e-government atau pemerintahan digital adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan dukungan teknologi informasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Nah, berikut adalah foto dari contoh e-government, yaitu eMusrembang. Nah, ini adalah contoh dari e-government ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ini adalah contoh dari perizinan online Kota Yogyakarta. Seperti yang kita lihat di sini ada screenshotnya perizinan online DPMP. Yang ketiga ialah adanya layanan pengaduan masyarakat. Seperti ada layanan pengaduan masyarakat Kabupaten Sragen, yaitu Lapor Mbak Yuni. Nah, ini adalah contohnya ya, teman-teman. Nah, tadi ada prinsip-prinsip dasar e-government menurut Indra Cid, yang mana fokus pada perbaikan layanan pemerintah, membangun lingkungan yang kompetitif, memberikan penghargaan terhadap inovasi, serta menekankan pada pencapaian efisiensi. Fokus pada perbaikan pelayanan pemerintah. Nah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang melalui TIK yang berupa website perizinan melalui layanan online yang dihadirkan sebagai bentuk pelayanan prima kepada masyarakat, memberikan kemudahan bagi masyarakat maupun pelaku usaha dalam melakukan pengurusan izin tertentu. Dalam website dapat melakukan registrasi online dan sejumlah syarat lainnya dapat dilihat di website. Nah, selanjutnya ialah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang. Dengan e-government, kemudahan pelayanan perizinan masyarakat yang ingin mendapatkan layanan perizinan menjadi lebih mudah dan bisa diakses kapan saja, di mana saja, dan semua kalangan pun bisa mengaksesnya. Jadi keterbukaan informasi menjadi seluas-luasnya bagi masyarakat. Yang kedua ialah membangun lingkungan yang kompetitif. Kompetisi publik dan swasta itu adalah sekolah dan rumah sakit, sedangkan swasta dan swasta ialah penyedia jasa telepon. Sedangkan untuk perusahaan yang bergerak di bidang perbankan berkompetensi atau bersaing bagaimana menarik minat pada nasabah. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan oleh aparatur negara dalam menjalankan kompetisi pemberian pelayanan kepada masyarakat ialah memberikan jasa atau layanan harus bersaing dalam usaha berdasarkan kinerja dan harga. Yang kedua ialah persaingan adalah kekuatan yang fundamental, tidak memberikan pilihan lain yang harus dilakukan oleh organisasi publik selain perbaikan. Ketiga ialah pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah tidak bersifat monopoli, tetapi harus bersaing. Keempat ialah masyarakat dapat memilih pelayanan yang disukainya oleh sebab itu, pelayanan sebaiknya mempunyai alternatif. Kompetisi merupakan satunya cara untuk menghemat biaya sekaligus meningkatkan kualitas dalam pelayanan. Kelima ialah menumbuhkan persaingan sehat sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan umum. Keenam ialah meningkatkan profesionalisme aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga ialah memberikan penghargaan terhadap inovasi. Penghargaan mau pelayanan publik pada tahun 2018 merupakan salah satu wujud revolusi mental dalam program Indonesia Melayani. 8 daerah yang mendapatkan penghargaan provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta, Kota Surabaya,
Kota Batam, Kabupaten Banyuwangi, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kota Tomohon, Kabupaten Karangasem. Nah, selain itu penghargaan Innovative Government Award atau AGA oleh Kemendagri, yaitu salah satu daerah yang mendapat penghargaan adalah Kabupaten Sidoarjo dengan inovasi Prosurman, dan Simanis yaitu Sidoarjo Maternal dan Neonatal Emergency SMS Gateway. Yang keempat ialah tekankan pada pencapaian efisiensi. Proses kerja pemerintah menggunakan kertas beralih ke proses dokumen berbasis elektronik. Prosedur berorientasi bagian atau satuan kerja beralih ke prosedur berorientasi pelayanan. Banyaknya jalur kontak ke pemerintah atau tatap muka dan kunjungan personal ke kantor-kantor pemerintahan berubah ke jalur kontak tunggal dan akses online sehingga kunjungan personal tidak begitu diperlukan. Manajemen sumber daya informasi, tingkat bagian satuan kerja banyak duplikasi dan pemborosan antara bagian yang berbeda, yang mana beralih ke manajemen sumber daya informasi terintegrasi mengenai standar umum. Elemen sukses pengembangan e-government, yaitu adanya support, capacity, serta value. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab peningkatan partisipasi sebagai dampak dari digital governance. Peningkatan partisipasi sebagai dampak digital government yaitu digital governance, partisipasi, penerapan digital governance, dan peningkatan partisipasi. Nah, digital governance sebagai pengembangan dari e-government. Pada tahun 1990-an, jadi pergeseran wewenang yang disebut dengan pergeseran paradigma government menjadi governance. Pergeseran ini berupa transfer wewenang dari pemerintah kepada sektor non-pemerintah seperti sektor private, lembaga swadaya masyarakat, maupun masyarakat secara individual, sehingga sektor non-pemerintah semakin meningkat dan terbuka aksesnya dalam proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Prinsip dasar governance. Prinsip dasar yang membedakan konsepsi governance atau kepemerintahan dan pola pemerintahan yang tradisional atau government, yaitu terletak pada adanya tuntutan yang demikian kuat agar peranan pemerintah dikurangi dan peranan non-pemerintah, private organisasi non-profit semakin ditingkatkan sehingga banyak sektor yang terlibat dalam proses governance. Penggunaan ICTS dalam proses governance di mana terdapat banyak sektor yang terlibat, tidak hanya sektor publik tapi juga sektor private dan sektor non-pemerintah. Hubungan digital governance dan e-government. Governance atau kepemerintahan adalah suatu proses di mana organisasi non-pemerintah terus bertambah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan e-governance penggunaan ICTS pada proses government atau kepemerintahan. E-government sendiri merupakan salah satu komponen dari e-governance karena government merupakan salah satu sektor dalam proses governance. Konsep partisipasi. Definisi partisipasi menurut Sajogyo pada tahun 2001 mengemukakan partisipasi ialah selalu bersinonim dengan peran serta. Pengertian partisipasi dapat dimasukkan ke dalam 3 artian, yaitu masyarakat berpeluang ikut menentukan kebijakan, adanya peluang ikut melaksanakan pembangunan, dan adanya peluang ikut mengawasi dan mengevaluasi hasil pembangunan. Selanjutnya, pentingnya partisipasi. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat sangat bergantung kepada peranan pemerintah dan masyarakatnya. Keduanya harus saling mampu bekerja sama tanpa melibatkan masyarakat. Pemerintah tidak akan pernah mencapai hasil pembangunan secara optimal tentunya.
Pembangunan hanya akan menghasilkan produk-produk baru yang kurang berarti bagi masyarakat karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sendiri. Tetapi sebaliknya, tanpa peran pemerintah, pembangunan tidak akan berjalan secara teratur dan juga terarah. Menurut Raharjo, terdapat 4 jenis partisipasi. Yang pertama ialah partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua ialah partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Dan yang ketiga ialah partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan. Dan yang keempat ialah partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Partisipasi dalam pembangunan hanya dianggap formalitas atau musrebang hanya formalitas. Sekarang partisipasi dikawal dan disistemkan agar partisipasi tersebut tidak hilang dan tidak dianggap sebagai formalitas belakang. Nah, penerapan digital governance di sektor publik dan non-pemerintah. Yang pertama ada sektor publik. Pemerintah membuat aplikasi e-plan, e-musrembang, e-lapor, dan sebagainya. Sedangkan sektor private itu seperti Halodoc, Alodo, Gojek, Shopee, penggunaan ICT di rumah sakit swasta, marketplace di Facebook. Sedangkan untuk di masyarakat, sebagai user dan juga masyarakat bisa mengelola website memasarkan produknya di dunia maya, seperti halnya yang terdapat di kampung cyber Patehan Kraton. Nah, ini contohnya adalah e-government dalam perencanaan, yaitu adalah Jogja Plan. Nah, untuk pemanfaatan digital governance terdapat pada 4 bidang, yaitu ada kesehatan, pendidikan, ekonomi, serta tata kelola pemerintahan. Penerapan governance di beberapa bidang, contohnya di bidang kesehatan, melalui aplikasi Halodoc, sebuah teknologi aplikasi kesehatan yang terpadu pada untuk memfasilitasi para pemohonnya kepada dokter dengan pasien. Yang mana tujuan dari Halodoc ini menyederhanakan akses kesehatan. Pasien juga bisa dengan mudah berhubungan dengan dokter lewat internet. Aplikasinya juga terkoneksi dengan apotek antar dan juga laboratorium. Selanjutnya ialah SIAP PPDB, adalah sistem yang dirancang untuk melakukan otomatis seleksi penerimaan peserta didik baru, mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi, hingga pengumuman hasil seleksi yang memudahkan bagi dinas atau instansi pendidikan, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya ialah penerapan digital governance di beberapa bidang. Contohnya ialah bidang tata kelola pemerintahan. Seperti yang ada di Zoom ini, adanya perizinan online DPMP, yang mana Dinas Penanaman Modal dan Perizinan oleh Kota Yogyakarta. Selain itu ada bidang ekonomi dan pariwisata seperti Amazing Sleman, yang mana merupakan aplikasi yang dapat memberikan panduan wisata seputar Kabupaten Sleman dengan lengkap, aktual, serta mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya kita masuk ke konsep smart city dan inovasi pelayanan publik. Menurut Washburn, smart city didefinisikan sebagai penggunaan teknologi komputasi cerdas untuk mengintegrasikan komponen-komponen penting dari infrastruktur dan layanan kota seperti administrasi kota, pendidikan, kesehatan, keselamatan publik, real estate, transportasi, dan keperluan kota lainnya, yang dimana penggunaan keseluruhannya harus dilakukan secara cerdas, saling berhubungan dengan efisien. Kota-kota yang disebut Smart City pada awalnya memiliki terobosan baru dalam penyelesaian masalah di kotanya, yang di kemudian hari sukses dan meningkatkan performa kotanya. Pembangunan kota-kota menuju Smart City diawali dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat parsial pada masalah-masalah prioritas.
Dimensi dalam konsep smart city, yang mana dimensi teknologi diperlukan pembangunan kota yang digital dan terintegrasi dengan dukungan infrastruktur fisik, teknologi pintar, perangkat mobilitas tinggi, dan jaringan komputer yang memadai. Yang kedua, dimensi sumber daya manusia diperlukan kreativitas, pengetahuan, pendidikan, dan pembelajaran sebagai pendorong utama terbentuknya kota yang cerdas. Ketiga ialah dimensi institusional, di mana diperlukan dukungan dari pemerintah dan kebijakan untuk pemerintahan sebagai dasar dari desain dan implementasi kota yang cerdas. Selanjutnya ialah elemen utama dalam smart city. Elemen utama dalam smart city yakni adalah infrastruktur, modal, aset perilaku budaya, ekonomi, sosial, teknologi, politik, lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, untuk di level 0 merupakan level awal dari pengimplementasian konsep smart city. Level ini ditandai dengan masih kota biasa namun terdapat potensi menjadi smart city. Level 1 ialah merupakan level memulainya suatu kota atau daerah menuju smart city, ditandai dengan tersedia internet secara menyeluruh di seluruh wilayah kota. Level 2 merupakan tahap kelanjutan dari level pertama, di mana ditandai dengan kota mulai terhubung dengan jaringan di kota lainnya, atau telah menerapkan konsep Metropolitan Area Network atau MAN. Level 3 merupakan level Open Information, di mana kota telah memiliki keterbukaan dengan kota lain untuk berbagai data dan informasi secara online. Level 4 merupakan level yang telah memiliki proses pengelolaan data dan informasi menggunakan keamanan yang baik, sehingga setiap data yang terakses tetap terjaga nilai kepentingan yang ada di dalam data dan informasinya. Dan untuk level 5 merupakan integrasi yang baik dalam maupun antar kota sebagai kombinasi level 2, 3, dan 4. Selanjutnya Digital Governance and Corruption. UNESCO pada tahun 2011 mendefinisikan e-governance sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sektor publik dengan tujuan peningkatan informasi dan pembelian layanan, mendorong partisipasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan, dan membuat pemerintah lebih akuntabel, transparan, dan efektif. Nah, perbedaan utamanya dengan e-government berada pada partisipasi efektif warga negara dalam mewujudkan tujuan negara, termasuk bebas dari korupsi. Nah, selanjutnya adalah kolaborasi dalam mencegah korupsi. Pada tahun 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menjadi koordinator Tim Nasional Pencegahan Korupsi. 4 kementerian ditunjuk, yakni Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kepala Staf Kepresidenan. Selanjutnya ialah 2 of 11 Action Plan in KPK with its collaboration. Baiklah, cukup sekian penjelasan yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk para teman-teman yang mendengarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.